lagi dengan Miss Noni. Nah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kalian mengerjakan soal kuisis, di sini Miss Noni akan menjelaskan tentang bangun ruang sisi datar. Sebelumnya kan kalian sudah mempelajari volume dan luas permukaan kubus dan balok. Nah, ini kita lanjutkan ya, luas permukaan prisma, kemudian volume prisma. Nanti selanjutnya ada luas permukaan limas dan volume limas. Oke, next kita ke luas permukaan prisma terlebih dahulu ya. Bisa dilihat, prisma itu terdiri dari berbagai macam jenis. Nah, di sini sudah Miss Noni gambarkan, ada prisma segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Nah, ini bawahnya, ini atasnya ya, alasnya berbentuk segitiga, maka disebut prisma segitiga. Kemudian ada prisma segi empat, alasnya berbentuk segi empat. Kemudian ada lagi prisma segi lima. Nah, selain ini ada juga prisma yang alasnya trapesium, prisma segi enam, kemudian prisma persegi panjang. Nah, itu banyak sekali ya jenisnya. Oke, kita fokus ke luas permukaan prisma. Nah, untuk menentukan luas permukaan prisma, di sini kalian bisa lihat ya, 2 dikali luas alas, L itu luas ya, ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, keliling alas dikali tinggi prisma itu adalah selimut. Nah, nanti akan Miss Noni tampilkan sebuah gambar. Nah, jadi gambarnya itu seperti ini. Nah, jadi 2 kali luas alas. Lihat, ini alasnya kan sama. Alasnya segitiga, maka nanti 2 kali luas alasnya sih segitiga. Kemudian ditambah si selimut ini nih yang menyelimuti 2 alas ini ya. Nah, selimutnya ini kita hitung dari keliling alasnya berapa dikalikan tinggi prisma. Oke, kita langsung ke soal pertama ya. Kita lihat di sini. Soal pertama. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Nah, berarti ini namanya prisma segitiga ya, karena alasnya berbentuk segitiga. Nah, ini berbentuk alasnya segitiga siku-siku dengan panjang sisi 6 cm, 8 cm, serta 10 cm. Tinggi prisma tersebut adalah 12 cm. Berapakah luas permukaan prisma? Oke, coba kita kerjakan ya. Untuk soal nomor 1. Pertama, kita gambar dulu deh alasnya. Tadi kan di sini prismanya berbentuk segitiga, alasnya segitiga siku-siku. Kita buat. Nah, di sini yang diketahui ada 6 cm. Kita boleh tulis di sini 8 dan 10 siku-siku ya. Nah, serta ada tinggi prismanya itu adalah 12 cm. Nah, tadi untuk menentukan LP-nya 2 kali luas alas. Nah, sebelum kalian fokus ke bab ini, kalian juga harus sudah mengetahui nih luas bangun datar ya. Nah, di sini kan karena alasnya berbentuk segitiga, maka luas segitiga nih alasnya. Luas segitiga itu apa? Yang sudah kita pelajari yaitu setengah dikali alas kali tinggi. Nah, berarti setengah dikali alas. Lihat, alasnya yang mana nih? 8, tingginya 6. Boleh tulis 6 dulu atau 8 dulu, sama aja. Berarti 2 dikali luas alas ya. Ini luas alasnya kenapa setengah alas kali tinggi? Karena ini berbentuk segitiga. Kemudian ditambah keliling alas. Keliling itu yang di pinggir nih, yang mengelilingi sisi 6 tambah 8 tambah 10. Ini kita tambahkan ya, jumlahkan. Jadi kelilingnya 6 tambah 8 tambah 10 dikalikan dengan tinggi prisma yaitu 12. Nah, biar memudahkan kita coret-coret aja nih. Ini 3. 2 dikali 3 dikali 8. Hasilnya adalah 48. Ditambah 6 tambah 8 tambah 10
18 tambah 6, 24 dikali 12 yaitu 288. Nah, 48 ditambah 288 hasilnya adalah 336 cm persegi. Jadi ingat ya, kalau luas permukaan itu satuannya adalah cm persegi. Oke, next sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2. Sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang. Ya, berarti ini prismanya alasnya berbentuk persegi panjang dengan luas alas 24 cm persegi. Nah, jadi kalau ini kita udah nggak usah menghitung luas alasnya berapa ya, karena sini sudah diketahui. Kemudian jika lebar persegi panjang 4 cm dan tinggi prisma 10 cm, hitunglah luas permukaan prisma. Oke, kita tulis soal nomor 2. Tadi prisma alasnya berbentuk persegi panjang ya. Coba kita gambarkan terlebih dahulu. Persegi panjang. Nah, tadi diketahui alasnya itu berbentuk persegi panjang. Nah, alasnya diketahui kan 24 cm persegi. Kemudian lebarnya berapa? Di situ lebarnya 4 cm ya. Kita tulis berarti lebarnya 4, berarti lebar ini kanan kiri. Nah, tadi kan luasnya itu adalah 24. Kalau luas persegi panjang kita tuliskan panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar. Sementara diketahui itu luasnya 24. Nah, panjangnya kita belum tahu nih. Lebarnya 4. Berarti berapa dikali 4 hasilnya 24. Atau boleh kayak gini deh, P sama dengan 24 dibagi 4, hasilnya adalah 6. Maka panjangnya adalah 6 ya. Di sini kenapa Miss ini harus mencari panjangnya, karena kita kan mencari keliling ya. Nah, kemudian LP sama dengan kita mencari luasnya ya. Luasnya itu 2 dikali, nah karena alasnya berbentuk persegi panjang, maka luas si persegi panjang. Tadi ketahui luas persegi panjang adalah 24. Ditambah keliling alas, keliling ini ditambah-tambah ini. 4 tambah 6 tambah 6 tambah 4 ya. Boleh deh ditulis di sini. 4 tambah 4 8. 6 tambah 6 12. Maka kelilingnya adalah 20 ya. 20 cm. 20 keliling alas dikali tinggi. Nah, kita lihat ke soal. Tingginya berapa? Tinggi prisma 10 cm. Oke, kita tulis 10. Maka luas permukaannya adalah 48 ditambah 200. Hasilnya adalah 248 cm persegi. Gimana? Mudah kan? Mudahnya matematika. Oke, sekarang kita langsung ke volume prisma. Volume itu yang seperti kita ketahui itu adalah isinya ya. Kalau tadi kan luas permukaannya. Ini adalah volumenya atau isinya. Nah, volume prisma itu untuk mencari volumenya, luas alas dikali tinggi. Jadi tergantung alasnya bentuknya apa, tinggal dikalikan dengan tinggi. Nah, oke, di sini Miss Noni sudah memberikan contoh. Nah, perhatikan gambar ini. Ini adalah prisma segitiga ya, karena alasnya berbentuk segitiga. Nah, diketahui AB sama dengan 24 cm. Berarti kan alasnya nih ya, dari A ke B, salah satu sisinya. TC, tinggi si alas ya, TC 9 cm. Kemudian AD 54 cm, A ke D, yaitu ini adalah tinggi si prisma. Pertanyaannya adalah volume. Berarti luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka kita buat dulu, tulis dulu ya.
alasnya kan berbentuk segitiga. Segitiga itu kan luas alasnya luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Atau A kali T bagi 2 boleh. Nah, kita lihat di gambar. Alasnya tadi A ke B ya, berarti 24. 24 dikali tinggi. Kita masih fokus ke alas ya, karena kan luas alas ya. A ke B 24, tinggi si alasnya itu TC 9. Tinggal dibagi 2. Nah, ini kan luas alasnya ya. Kita kalikan dengan tinggi. Tingginya berapa? 54 ya. Dari sini A ke D. 54. Kita tulis 54. Nah, ini bisa kita coret salah satu ya. Boleh 24 bagi 2. Itu boleh ini 54 bagi 2. Bebas. Kalau 24 bagi 2, ini berarti sisa 12. 12 dikali 9 dikali 54. Kita tulis deh. 12 dikali 9 dikali 54. Maka hasilnya adalah 5.832 cm kubik ya. Jadi kalau volume ini cm kubik. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya tentang volume. Perhatikan gambar ya. Jadi ini posisinya aku seperti ini ya. Nah, kita perhatikan alasnya letaknya ada di sebelah bagian ini dan sebelah sini, di kanan kiri. Nah, ini alasnya berbentuk trapesium. Perhatikan baik-baik ya, berbentuk trapesium. Atau coba misalnya gambar terpisah seperti ini. Nah, ya, alasnya itu berbentuk trapesium. Nah, berarti si luas alas trapesium ini tinggal kita kalikan untuk mencari si volume. Ya. Oke, lihat gambar. Nah, di sini AD 6. Kita tulisnya di sini. Nah, ini 6. Kemudian A ke B, alas sebelah sini ya, 12. Kemudian sisi yang atasnya nih 7 cm, 7. Ya. Ini adalah si trapesium ya. Kalau kita langsung ke rumus, nggak kelihatan guys. Nah, volume sama dengan luas alas. Nah, luas alas trapesium. Ayo diingat-ingat lagi. Nah, luas alas trapesium ini kan materinya udah kita pelajari nih, kelas 7, bangun datar. Nah, jumlah sisi sejajar itu yang ini nih. Yang atas sama bawah. Ini kan sejajar nih sisinya. Ini kita jumlahkan dibagi 2 dikali tinggi ya. Ulang. Jumlah sisi sejajar nih 7 tambah 12, langsung tulis deh. 7 tambah 12 dibagi 2 dikali tingginya 6. Ini masih si luas alas trapesium ya. Ini kan luas alas. Untuk menentukan volume luas alas tinggal kita kali tinggi. Coba kita lihat gambar. Nah, ayo tebak tinggi prismanya berapa? Nah, ini nih. Tingginya adalah 14 cm. Kita tulis 14 cm. Nah, kita hitung dulu nih yang ini. 7 tambah 12, 19 dibagi 2. Kemudian kali 6 ya. Kita tulis 19 per 2 dikali 6 dikali 14. Nah, ini bisa kita coret-coret nih. 6 sama 2-nya jadi 3. Ya. Nah, jadi deh luas alas ini kita kalikan. Nah, 19 dikali 3 berapa? Kemudian dikalikan dengan 14. Nah, jadi 19 dikali 3 dikali 14. Hasilnya adalah 798 cm kubik. Nah, coba kita lihat ke gambarnya. Nah, gimana?
Paham kan? Oke deh, Miss Noni catat nih yang trapesium. Mencari luasnya ya, jumlah sisi sejajar bagi 2 dikali T. Kelihatan kan? Oke guys, next kita setelah tentang luas permukaan prisma dan volume prisma ya, kita lanjut ke luas permukaan limas dan volume limas ya. Oke. Nah, sekarang kita ke luas permukaan limas terlebih dahulu ya. Perhatikan baik-baik. Nah, di sini ada gambar limas segitiga ya. Ini limas segi 4. Perbedaan limas dan prisma, kalau prisma itu alas sama tutupnya itu sama. Berbeda dengan limas, kalau atasnya lancip ya. Jadi ini seperti piramid gitu. Nah, kita lihat untuk menentukan luas permukaan limas. Nah, untuk menentukan luas permukaan limas, ini luas alas ditambah luas limut. Coba kita perhatikan ke gambar. Di gambar sini ya. Luas alas. Nah, ini alasnya berbentuk apa? Segitiga, maka dikatakan limas segitiga. Nah, jadi luas alas segitiga ini kita tambahkan dengan selimut. Selimut itu adalah yang menyelimuti. Nah, kita lihat nih ya. Jadi, yang menyelimuti si limas ini ada gambar segitiga ya. Berarti kan segitiganya ada 3 nih, karena ini alasnya berbentuk segitiga. Nah, maka selimutnya ini ada 3 segitiga. Tuh, nah ini tinggal dijumlahkan ya. Begitu pula dengan segi 4. Alasnya kan berbentuk segi 4 nih atau persegi. Nah, berarti yang menyelimuti ini segitiganya ada 4 ya. Ada sisinya kan 4 gitu. Oke, tanpa menunggu lama kita lanjut aja ke latihan soal yang pertama. Contoh soalnya kita lihat. Ya. Nomor 1, alas buah limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm dan tinggi segitiga pada bidang tegak 8 cm. Hitunglah luas permukaan limas. Oke, kita tulis ya. Nomor 1. Nah, tadi di soal alasnya itu berbentuk persegi ya. Kita gambar deh. Persegi. Panjang sisinya 10 cm, berarti sini 10, 10, 10, 10. Seperti itu ya. Nah, yang ditanyakan adalah luas permukaan limas. LP limas tadi kan luas alas ya. Nah, kalau luas alasnya persegi, berarti luas persegi itu sisi dikali sisi ya. Nah, berarti ini ada 10, tinggal dikalikan dengan 10. Kita tulis deh luas alas itu sisi kali sisi 10 kali 10 karena ini adalah persegi ya. Tinggal kita tambahkan dengan selimut. Selimutnya si limas ini. Karena dia berbentuk persegi, maka segitiganya ada 4 yang menyelimuti. Berarti tinggal 4 dikalikan dengan jumlah luas segitiga ya. Nah, di sini kan berbentuknya kan segitiga ya. Kita tulis ini 1/2 kali alas kali tinggi ya. Nah, kita tinggal tambahkan, tambah 4 1/2. Tadi alasnya berbentuk persegi dengan alas 10 kali tingginya itu adalah, kita lihat di soal, tingginya 8. Nah, jadi si selimut ini kita gambar deh segitiganya. Di sini alasnya 10, tingginya adalah 8. Nah, udah deh, tinggal kita hitung. Luas alasnya 100 ditambah, ini bisa dicoret ya, 2 sama 10, 5. Hasilnya adalah 160. Kita tambahkan yaitu 260 cm
persegi. Tuh, gimana? Mudah kan? Ini kenapa dikali 4? Karena dia persegi ya. Jadi segitiganya ada 4. Tinggal kita kalikan 4 gitu. Oke, next kita ke contoh soal berikutnya nomor 2. Nah, hitunglah luas permukaan limas dengan alas berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya 6 cm dan 8 cm. Jika luas sisi tegaknya masing-masing 24 cm persegi, 32 cm persegi, dan 40 cm persegi, nah, berapa ya luas permukaan limasnya? Oke, kita tulis nomor 2, nggak kelihatan guys. Nah, nomor 2. Luas alas, tadi alasnya berbentuk segi 3 siku-siku. Kita buat ya, segitiga siku-siku. Nah, di sini diketahui panjang sisi siku-sikunya, kan siku-siku yang ini nih, ya. Ada 6 dan 8 cm. Nah, jika luas sisi tegaknya, nah kita perhatikan nih, yang menyelimuti si alas ini ada berapa segitiga? Ada 3 kan? 1, 2, 3. Otomatis ukuran segitiga yang menjadi selimut itu berbeda angka-angkanya, ya kan? Nah, di sini maka dikasih tahu nih, luas sisi tegaknya masing-masing ada 24, 32, dan 40. Oke, sekarang kita langsung ke LP limasnya. Nah, luas alasnya berbentuk segitiga kan di sini. Nah, berarti setengah dikali alas 6 dikali 8. Ini adalah si luas alas segitiga ini. Ya, ini bisa kita coret. Ini 4, 6 kali 4, 24. Nah, kan luas alas ditambahkan dengan luas selimut yang menyelimuti ini kan. Nah, tadi diketahui nih 24, 32, dan 40. Kita tambahkan langsung aja. Ya. Berarti tinggal 24 ditambah, diketahui 24 tambah 32 ditambah 40. Kita tambahkan semua. Karena ini udah mudah nih diketahui selimutnya. Nah, 24 ditambah 24 tambah 32 ditambah 40 hasilnya adalah 120 cm persegi. Oke, mudah kan? Mudahnya matematika. Nah, sekarang kita ke volume limas. Volume itu adalah isinya ya. Jadi, si limas ini kan kalau tadi luas permukaannya doang ya. Nah, kalau yang ini adalah volume isinya ya. Nah, untuk menentukan volume limas, 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kita langsung ke contoh soal nomor 1. Nah, sebuah alas limas berbentuk persegi dengan sisi 8 cm. Jika tinggi limasnya adalah 12 cm, tentukan volume limas tersebut. Nah, jadikan volume ya, bentar. Ini berbentuk persegi. Kita gambar dulu ya. Persegi. Sisinya adalah 8 cm. Berarti ini 8 cm, 8 cm sama semua. Nah, volume 1/3 dikali luas alas. Nah, karena alasnya ini berbentuk persegi, maka sisi dikali sisi. Sisi dikali sisi dikalikan tinggi. Tinggi ini adalah tingginya si limas ya. Nih, tinggi limas 12. Langsung deh kita kan 1/3 dikali sisinya 8, maka 8 dikali 8 dikalikan dengan tinggi limas 12 kan. Nah, ini bisa dicoret nih, 12 sama 3 dapat 4. 8 kali 8 dikali 4 berarti 64 dikali 4 256 cm kubik. Udah kan? Nah, kita ke contoh soal berikutnya. Kita lihat.
diketahui sebuah limas memiliki alas berbentuk segitiga. Nah, berarti alasnya berbentuk segitiga dengan panjang 7 cm dan lebar 6 cm. Tinggi limas segitiga itu adalah 10 cm. Maka berapakah volumenya? Oke, caranya sama. Kita tulis alasnya dulu ya. Alasnya kan berbentuk segitiga nih. Kita gambar. Nah, dengan panjang 7 cm, lebarnya 6 ya. Jika tinggi limas segitiga itu adalah 10, langsung aja deh volume sama dengan 1/3 dikali luas alas. Luas alasnya ini berbentuk segitiga, maka kita tulis deh setengah dikali alas kali tinggi. Ini si alasnya ya, tinggal dikali tinggi limas. 1/3 dikali dengan setengah dikali 7 kali 6 kali, di soal tinggi limasnya diketahui 10 cm. Ini kita bisa coret nih, 2 sama 6 dapat 3. 3 bisa coret lagi nih. Maka 7 kali 10 adalah 70 cm kubik. Gimana? Mudah kan? Mudahnya matematika.